Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Teknik Industri kelas C. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai Markov Chain kasus diskrit. Latar belakang pada makalah ini yaitu berisi tentang pengertian dari Markov Chain. Markov Chain atau rantai Markov adalah metode mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifat di masa lalu dalam memprediksi sifat-sifat tersebut di masa yang akan datang. Metode Markov ini dapat diaplikasikan untuk sistem diskrit ataupun sistem kontinu. Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Markov Chain. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan Markov Chain diskrit dan Markov Chain kontinu. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil perhitungan peramalan bencana alam di Indonesia dengan konsep Markov Chain diskrit. Yang terakhir, untuk mengetahui hasil perhitungan peramalan indeks prestasi mahasiswa menggunakan rantai Markov Chain kontinu. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka dan state of the art. Markov Chain yaitu rangkaian proses kejadian di mana peluang bersyarat kejadian yang akan datang tergantung pada kejadian sekarang. Analis Markov Chain biasa dikenal sebagai proses stokastik. Rantai Markov diskrit adalah sebuah proses Markov yang ruang state-nya adalah bilangan yang dapat dihitung. Ciri-ciri analis Markov yaitu suatu keadaan A atau B atau disebut state A, state B. Jika berada pada state A pasti tidak pada state B dan sebaliknya. Kemudian probabilitas transisi, di mana N adalah jumlah keadaan dalam proses PIJ yaitu kemungkinan transisi dan keadaan saat I ke keadaan J, di mana PIJ lebih dari 0 kurang dari 1 atau sigma PIJ sama dengan 1. Kemudian probabilitas tree merupakan cara yang mudah untuk menggambarkan transisi Markov dengan jumlah terbatas dari suatu proses Markov. Pendekatan matriks untuk mencari probabilitas pada periode yang sangat besar. I plus 1 sama dengan I kali P. Adapun langkah-langkah pemecahan pengolahan data penelitian yaitu: pertama, mengidentifikasi data yang diperoleh dan mencari permasalahan apa yang akan diselesaikan dari data tersebut. Selanjutnya, mengubah tabel data yang diperoleh menjadi matriks untuk dilakukan perhitungan probabilitas. Lalu, probabilitas dihitung menggunakan rumus Markov Chain diskrit. Setelah dihitung dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perhitungan telah selesai. Selanjutnya, pengolahan data yaitu dilakukan dengan cara memodifikasi data berdasarkan jurnal acuan yang telah ditentukan. Di sini terdapat 3 tabel yaitu data bencana Kodia Jakarta Utara pada tahun 2005, 2006, dan 2007. Selanjutnya dibuat tabel ringkasan serta tabel probabilitas dengan cara membagi masing-masing sel tersebut dengan total bencananya. Kemudian diperoleh matriks data bencana dengan nilai 0,86, 0,14, 0,5, dan 0,5. Untuk kemungkinan terjadinya bencana di tahun 2008 dilakukan perhitungan dengan rumus Pi1 sama dengan Pi0 dikali P, dengan Pi0 yaitu matriks 1, 0. Kemudian dari hasil tersebut dikalikan 100%, sehingga diperoleh di tahun 2008 kemungkinan terjadinya kebakaran adalah sebesar 86% dan kemungkinan terjadinya banjir adalah sebesar 14%. Untuk menghitung kemungkinan terjadinya bencana di tahun 2009, dilakukan perhitungan dengan rumus Pi2 sama dengan Pi1 dikali P, dengan Pi1 adalah hasil yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya dikalikan dengan P. Sehingga diperoleh di tahun 2009 kemungkinan terjadinya kebakaran adalah sebesar 81% dan kemungkinan terjadinya banjir adalah sebesar 19%. Kesimpulan, pada makalah ini data yang kami peroleh merupakan modifikasi data dari jurnal yang berjudul Konsep Markov Chain untuk menyelesaikan prediksi bencana alam di wilayah Indonesia dengan studi kasus Kota Madia, Jakarta Utara. Data tersebut kami gunakan untuk mengetahui peramalan bencana pada tahun 2009 dengan menggunakan konsep Markov Chain diskrit. Hasil yang kami peroleh berdasar perhitungan yang sudah kami lakukan adalah pada tahun 2009 kemungkinan kebakaran adalah sebesar 81% dan kemungkinan banjir adalah sebesar 19%. Sekian video Markov Chain diskrit dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.